Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional mempersembahkan peluncuran website Pusat Prestasi Nasional. November 2021. Puskesmas di hatiku, prestasi di jiwaku. Kita sambut pemandu acara kita, Ajeng Angela dan Agnesia Yolanda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat siang menjelang sore dan selamat bergabung kami ucapkan kepada para pejabat, tamu undangan dan sobat prestasi dalam virtual event peluncuran website Pusat Prestasi Nasional secara daring. Puskesmas di hatiku, prestasi di jiwaku. Perkenalkan, nama saya Ajeng Gebi Syafitri selaku MC pada kegiatan hari ini. Baik, dan tentunya Bapak atau Ibu tamu undangan yang berbahagia, serta sobat prestasi di seluruh Indonesia, pada kesempatan hari ini juga telah tergabung sosok-sosok luar biasa dan panutan untuk kita semua. Untuk itu, kita langsung saja menyapa, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Suharti, yang kami hormati PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi, yang kami hormati Ketua Pokja Pendidikan Menengah, Bapak Sugeng Riyadi, yang kami hormati Koordinator Manajemen Talenta Nasional, Bapak Ade Supriyatna, yang kami hormati para Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Muslih, tak lupa juga tamu undangan, para komunitas, Fiksioner, APMI, Alunan, NDCC, Timnas, Velsi, dan KOSN. Selamat bergabung. Tentunya luar biasa sekali karena pada kesempatan hari ini saya dengan bangga menyapa sobat prestasi di seluruh Indonesia dan membuka acara peluncuran website Pusat Prestasi Nasional. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional. Nah, Pusat Prestasi Nasional ini bertugas untuk mengelola talenta peserta didik. Selain itu, manajemen talenta peserta didik yang terangkai dalam konsepsi manajemen talenta nasional merupakan rangkaian proses pembentukan sumber daya manusia yang unggul di tingkat internasional dan juga pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang gemilang. Baik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pusat Prestasi Nasional setiap tahun mengadakan berbagai macam lomba, festival, dan kompetisi di mana menjadi salah satu wadah bagi adik-adik, pelajar maupun mahasiswa untuk mencari pengalaman, pengembangan talenta, bagi kebermanfaatan dalam berkarya, serta mengimplementasikan media Merdeka Belajar. Baik, sobat prestasi, sedikit penjelasan nih mengenai peluncuran website Pusat Prestasi Nasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa arus informasi yang semakin kuat di era disrupsi informasi ini membuat Pusat Prestasi Nasional harus menyiapkan strategi komunikasi yang baik untuk menjangkau talenta-talenta terbaik di seluruh negeri. Untuk itu, pertama kalinya peluncuran website secara resmi ini dengan tujuan yang pertama, sebagai upaya memperkenalkan media informasi baru yang dimiliki oleh Puskesmas sebagai bentuk layanan prima pengembangan prestasi talenta peserta didik.
Yang kedua, penyampaian informasi tentang program-program Puspresnas kepada masyarakat. Yang ketiga, pembangunan komunikasi yang lebih kuat antara Pusat Prestasi Nasional dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi exposure pencapaian Puspresnas dalam pengembangan prestasi talenta peserta didik di seluruh Indonesia. Baik para hadirin, acara selanjutnya sebelum mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik para hadirin, mari kita menyaksikan lagu theme song Pusat Prestasi Nasional dengan judul Jujur Itu Juara. Semestinya
Baik hadirin, acara selanjutnya marilah kita berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan doa akan dipimpin oleh Bapak Iim Ibrahim Umar. Kepada Bapak Iim kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kami pimpin secara Islam, bagi yang non-muslim kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat, atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Salawat serta salam semoga Engkau limpahkan kepada Nabi kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah tobat kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa para pahlawan kami yang telah berkorban untuk kejayaan bangsanya ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, sungguh Engkau Maha mengatur atas segala urusan kami ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir di tempat ini ya Allah sebagai hamba-Mu yang ahli bersyukur ya Allah, menjadi hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang senantiasa melakukan kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jadikanlah aktivitas kami di tempat ini menjadi amal baik kami di sisi-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita simak Selayang Pandang oleh Kasubag Tata Usaha Pusat Prestasi Nasional. Kepada Bapak Musli kami persilakan. Yang kami hormati pelaksanaan tugas
Pusat Prestasi Nasional Bapak Asep Sukmayadi, SIP MSI, yang kami hormati para Pokja, Bidang Dikdas, Bidang Dikmen, Bidang Dikti Diksus, yang saya hormati seluruh staf Pusat Prestasi Nasional, dan juga kepada para alumni Ajang Talenta yang tergabung dalam komunitas alumni, dan juga yang saya hormati Sobat Prestasi, seluruh peserta didik Ajang Talenta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama-sama hadir di Hotel Haris Sentul Bogor ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita hari ini, cita-cita kita 2 tahun berada di Pusat Prestasi Nasional untuk memiliki website sendiri, Pusat Prestasi Nasional. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan mengizinkan kepada kita semua bahwa hari ini kita sebentar lagi akan meluncurkan website kita, Pusat Prestasi Nasional .kemdikbud.go.id. Insya Allah tentu akan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua, buat Pusat Prestasi Nasional. Ini menjadi kebanggaan kita. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa salah satu tujuan adalah untuk menyiarkan berbagai aktivitas kegiatan yang tentu di dalamnya ada kompetisi, lomba-lomba maupun festival Pusat Prestasi Nasional. Ini sangat kita bangga dengan ada website kita ini 2021 ini kita bisa luncurkan nanti oleh Pak Asep Sukmayadi selaku pelaksanaan tugas Pusat Prestasi Nasional. Saya sungguh berbahagia dapat menyapa para siswa-siswa yang terbaik di seluruh Indonesia. Siswa-siswa yang bertalenta di 4 bidang lomba besar, di 4 lini lomba bidang besar, yaitu sains, riset teknologi dan inovasi, bidang seni, bahasa literasi, bidang vokasi dan kewirausahaan, dan bidang olahraga dan kesehatan jasmani. Ini di 4 bidang ini yang kita lakukan selama ini 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, tentu dengan adanya website ini, lomba-lomba kompetisi di Pusat Prestasi Nasional akan lebih dikenal lagi dan lebih luas lagi jangkauannya. Mudah-mudahan banyak aktivitas kita yang kita sudah raih, yang kita sudah dapatkan selama 2 tahun di bawah kepemimpinan Pak Asep Sukmayadi, tentu menjadi kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan ke depan
akan menjadi sebuah informasi yang secara utuh tentang aktivitas Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya juga sangat bangga bisa bergandeng tangan bersama-sama dengan para peserta, para anak-anak talenta, dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di Pusat Prestasi Nasional yang sebelumnya Bapak Ibu berada di direktorat masing-masing. Kita 2020 bergabung di Pusat Prestasi Nasional. Alhamdulillah 2 tahun kita bersama-sama berjuang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Prestasi Nasional. Kami merasa bangga selaku pimpinan di Pusat Prestasi Nasional. Bapak Ibu bersama-sama bergotong royong bekerja sama, bahu-membahu dalam rangka mensukseskan tugas dan fungsi Pusat Prestasi Nasional. Karena apa, Bapak Ibu? Pusat Prestasi Nasional ini adalah pusat yang dikatakan pusat yang istimewa. Karena anak-anak yang bertalenta, yang berprestasi ada di Pusat Prestasi Nasional. Ini sama-sama berjuang, tentu kebersamaan kita akan lebih memberikan manfaat bagi anak-anak kita di seluruh Nusantara. Saya harapkan kerjasama yang luar biasa ini akan menjadi kekuatan kita, kekuatan yang luar biasa bagi Pusat Prestasi Nasional. Selama ini Pak Asep Supriyadi selaku pelaksana tugas Pusat Prestasi Nasional sudah banyak memberikan bimbingan, arahan kepada kita semua bagaimana kita melaksanakan tugas ini secara baik, secara seksama, secara kompak, solid, dinamis. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Asep Supriyadi kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa menangkap semua ini dan teman-teman bisa mengimplementasikan di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu semuanya. Mampu membangun tim yang solid, mampu membangun tim yang bekerja sama, bahu-membahu, sehingga apa yang dilakukan kita selama ini, selama 2 tahun kepemimpinan Pak Asep, kita alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita perbaikan ke depan, itu wajar, tidak ada yang sempurna, namun semua itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Prestasi Nasional. Untuk ke depan Bapak Ibu semua, ini sudah baik, mari kita akan lebih baik dan terbaik untuk Pusat Prestasi Nasional ke depannya. Oleh karena itu, satu suara untuk kita, satu pemikiran untuk kita, bagaimana melejitkan anak-anak talenta di Nusantara kita ini. Kebanggaan tersendiri buat kita semua, buat Pusat Prestasi Nasional, apalagi Pusat Prestasi Nasional ini sudah berkiprah di berbagai kementerian, berbagai stakeholder, di berbagai daerah. Ini tentu yang sudah kita lakukan yang terbaik ini, mari kita pertahankan, mari kita tingkatkan ke depan. Nah, tentu kekuatan itu ada pada teman-teman semuanya, bagaimana membentuk teamwork yang solid, teamwork yang dinamis, teamwork yang tangguh. Itu kata kunci buat kita semua. Kalaupun ada kekurangan, kelemahan selama ini, kita sebagai manusia tentu kita sadar semua hal itu, tapi bukan menjadi sesuatu hal yang berat buat kita. Itu menjadi pemicu dan menjadi sebagai evaluasi kita ke depan agar kita lebih baik di dalam mengawal, dalam mendampingi
pusat prestasi nasional ke depannya. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan peluncuran website ini bisa menjadi informasi bagi kita semua, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, prestasi yang diraih selama 2 tahun bisa diakses di website kita. Anak-anak kita di seluruh Nusantara bisa mengakses apa yang kita lakukan selama 2 tahun kemarin dan hari ini, dan tentu tahun-tahun yang akan datang. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Salam prestasi. Terima kasih. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi terkemuka. 52 juta siswa Indonesia dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Diksus hingga perguruan tinggi. Potensi bakat dan talenta peserta didik perlu dikelola dengan paripurna agar tidak hanya menjadi kerumunan tetapi menjadi barisan lalu menjadi pasukan keunggulan. Puspresnas mengemban tugas identifikasi dan pengembangan potensi bakat dan talenta emas Indonesia melalui berbagai ajang kegiatan, festival, kompetisi, olimpiade, dan manajemen talenta nasional. Puspresnas mencari, mewadahi, mengumpulkan, mengatur, mendorong, dan mengembangkan bakat minat serta potensi generasi emas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi tertinggi dalam berinovasi dan berkreativitas di berbagai bidang. Puspresnas juga menjadi pelopor pengembangan azas gotong royong atau kolaborasi yang akan diimplementasikan dalam strategi kemitraan dengan para pemangku kepentingan seperti antar kementerian, entitas bisnis, komunitas, akademisi, dan media guna mencapai misi manajemen talenta nasional. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, Diksus hingga perguruan tinggi, Puspresnas melakukan pembinaan melalui ajang kompetisi, festival, eksibisi, dan apresiasi. Adapun bidang prestasinya antara lain sains, teknologi, riset dan inovasi, seni, bahasa, dan literasi, vokasi dan kewirausahaan, olahraga, dan kesehatan jasmani. Sejak awal 2020, pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, memupuskan banyak kegiatan dan harapan. Tetapi Puspresnas melakukan keberlanjutan manajemen talenta tanpa berhenti. Pandemi COVID-19 telah mendorong pusat prestasi nasional untuk melakukan adaptasi besar dengan migrasi seluruh ajang talenta menjadi berbasis daring. Komitmen yang terus dikuatkan untuk memastikan mimpi anak-anak Indonesia dan medan aktualisasi talenta-talenta berbakat bangsa tidak boleh mati. Sepanjang pandemi, 466.000 peserta didik ikut serta di semua arena kompetisi, festival, olimpiade, hingga memecahkan rekor muri. Dengan mengikuti protokol kesehatan, pengawasan orang tua, dan pemaksimalan penggunaan teknologi, lomba tetap diadakan dengan daring di setiap jenjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kami percaya bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan segala kemungkinan, dan prestasi bisa tetap diraih dari rumah. Total ajang talenta yang diselenggarakan di tahun 2020 untuk tingkat nasional berjumlah 42,
dan di tingkat internasional sejumlah 12. Sementara tahun 2021 sejumlah 38 di tingkat nasional dan 23 di tingkat internasional. Sementara jumlah perayaan medali di 2 tahun terakhir ini sejumlah 2.315 peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa talenta emas Indonesia sangat diperhitungkan sebagai cermin Indonesia di masa depan. Sebanyak 68 penghargaan internasional tahun 2020 dan 71 prestasi internasional pada tahun 2021 menjadi pemicu, semangat, serta harapan yang terus tumbuh laksana bunga yang harum nan indah. Kita ingin tetap adik-adik memelihara mimpi adik-adik semua, tetap meninggikan mimpi-mimpi adik-adik semua, kemudian adik-adik memiliki talenta, dan kemudian kita terus mengajak adik-adik semua untuk berpetualang dan menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Potensi dan bakat adik-adik ini adalah modal yang sangat berharga untuk memperkuat diri adik-adik semua dan kemudian menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa adik-adik adalah generasi emas yang kreatif, pelajar Pancasila, Indonesia, harapan bangsa. Kami di Kemendikbudristek telah menjadikan pelajar Pancasila sebagai cita-cita dari Merdeka Belajar. Saya yakin cita-cita Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh akan tercapai jika para pelajar kita merdeka dalam belajar. Harapannya yang terbaik, mau dapat juara yang terbaik. Puspresnas mentransformasi bakat alamiah atau giftedness menjadi talenta keahlian tertentu yang diolah dengan maksimal. Karena kami percaya bahwa proses panjang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan baik di kelas maupun di luar kelas melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler harus dapat kenali minat dan bakat hingga dapat diaktualisasi sebagai talenta yang dapat didayagunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua adalah pemenang, semua sudah berprestasi, dan alangkah baiknya kalau semuanya kemudian berjejaring untuk saling bekerja sama untuk berkreasi menciptakan sesuatu yang baru. Itulah dari profil Pusat Prestasi Nasional yang sangat luar biasa. Karena Kemendikbudristek ini melalui Pusat Prestasi Nasional akan terus merawat dan menumbuh kembangkan kreativitas generasi emas yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Musli di 4 lini kecerdasan dan keteladanan. Yang pertama dari bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi. Yang kedua seni, bahasa, dan literasi. Yang ketiga, olahraga dan kesehatan jasmani. Dan yang terakhir, vokasi dan kewirausahaan. Di mana dari semua kerumunan ini kita akan menjadikan pasukan hingga dari barisan kemudian pasukan. Untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang tentunya. Baik hadirin, acara selanjutnya mari kita akan ikuti bersama sambutan sekaligus membuka secara resmi acara peluncuran website Pusat Prestasi Nasional oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak Asep kami persilakan.
kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam bahagia, salam prestasi. Yang saya hormati Pak Muslih, Kasubag TU Pusat Prestasi Nasional, Pak Ade, Pak Sugeng, dan para koordinator yang lain yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini secara virtual. Ada Mas Rizal, ada Mas Aji mungkin hadir secara virtual, tidak bisa bersama-sama kita langsung on-site di Sentul, Bapak-Bapak Ibu, subkoordinator, sekretaris, dan semua tim Pusat Prestasi Nasional. Dan yang kami banggakan, kami selalu tentu saja muliakan bakat-bakatnya. Ini adik-adik yang hadir secara virtual di Zoom kita pada kesempatan peluncuran sore hari ini. Kemudian juga tentu saja yang kami banggakan para alumni kegiatan-kegiatan festival lomba dan olimpiade yang hadir pada kesempatan onsite sore hari ini dan kemudian yang hadir di Zoom. Terima kasih dan alhamdulillah hari ini sore ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan harapan penuh bahwa kita ingin berkumpul terutama untuk bersilaturahmi. Sekaligus kita juga bersyukur bahwa pada hari ini kita baru saja menyelesaikan salah satu agenda terbesar di kegiatan pengembangan prestasi yang diselenggarakan oleh teman-teman Pokja Pendidikan Dasar, yaitu adalah Gala Siswa Indonesia. Dan alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita alhamdulillah selesai. Anak-anak kita doakan nanti kembali besok ke sekolahnya, ke keluarganya masing-masing dengan selamat dan sentosa. Dan itu adalah berkat dari kerjasama kita semua, teman-teman, terutama teman-teman di Pokja Pendidikan Dasar. Aplaus dan tepuk tangan untuk teman-teman di Pokja Pendidikan Dasar. Ini adalah salah satu ajang di mana kita betul-betul seperti mengawal talenta-talenta yang memang harus hadir secara on-site di tempat. Kita memiliki tanggung jawab yang besar karena ini adalah kegiatan yang memerlukan interaksi fisik. Karena ini adalah kegiatan olahraga dan alhamdulillah talenta-talenta itu sudah kelihatan dan kita bangga untuk itu. Demikian juga kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sampai hari ini tanggal 29 November kita sudah hampir usai menyelenggarakan kurang lebih 38 ajang talenta tingkat nasional dan 23 kegiatan ajang talenta tingkat internasional dengan seluruh kegiatan supportingnya. Dan kita alhamdulillah sampai sejauh ini kita diberi kelancaran, ada dinamika kendala di sana sini yang memang kita temui, itu saya kira biasa dan kita terus beradaptasi untuk kita terus perbaiki di masa-masa depan. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada teman-teman semuanya, ini tim Pusat Prestasi Nasional. Sampai hari ini kurang lebih sudah berapa Pak Muslih, Pak Sugeng? Kita sudah hampir 2 tahun Pusat Prestasi Nasional berdiri dan kita sudah bisa mengkurasi kurang lebih 441.000 lebih loh talenta-talenta terbaik di 4 klaster sasaran pengembangan prestasi kita. Itu menurut saya adalah spektakuler. Dan kita telah memperoleh bahkan penghargaan tahun lalu bahwa kita sudah diberi penghargaan bahwa kita bahkan memecahkan rekor penyelenggaraan festival kompetisi secara daring terbanyak di kolong jagat ini barangkali. Ya kan tidak ada lagi saya kira di negara yang lain. Aplaus untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita berkumpul di sini kita dalam suasana yang tetap hikmat ya, dalam rangka kita untuk melanjutkan komitmen kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi adik-adik kita, peserta didik dari mulai jenjang SD sampai ke perguruan tinggi. Kemudian juga adalah keluarga-keluarga Indonesia, masyarakat dan sekolah perguruan tinggi melalui pengembangan laman dari Pusat Prestasi Nasional. Teman-teman semua, terus terang ini adalah sesungguhnya sebuah media yang memang sangat penting. Di tengah di mana kita sangat menggantungkan semua kegiatan kita migrasi melalui
sistem online atau secara daring yang sudah kita berhasil lakukan sampai sejauh ini. Ini adalah capaian yang maha, capaian yang tidak terhingga sesungguhnya, mengingat kita harus akui bahkan sampai hari ini kita sesungguhnya masih berada dalam masa-masa kekhawatiran, ketakutan akan kondisi pandemi. Tetapi alhamdulillah seiring dengan kondisi pandemik yang terus melandai, kita terus membangun optimisme kita untuk terus kita kembangkan program-program kita lebih jauh, lebih hebat lagi ke depan. Bahkan tahun lalu ketika kondisi pandemik itu masih mendera kita begitu kuat, kita ternyata juga mampu untuk bisa mengadaptasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, tim Pusat Prestasi Nasional, dari mulai Pokja, teman staf, terus kemudian tim teknis, kemudian mitra-mitra kita, vendor, dan lain-lain atas perannya, termasuk juga yang non-ASN sampai sejauh ini. Tanpa kerjasama dan kekompakan kita semua, mustahil kita bisa capai segala sesuatunya sampai hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan. Dan ini nampaknya juga menjadi fenomena yang sangat baru ya di lembaga kita, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seiring dengan kebijakan dari Mas Menteri bahwa Pusat Prestasi Nasional adalah entitas baru yang mengakumulasikan semua potensi bakat, minat dan prestasi peserta didik untuk lebih bisa dikelola secara lebih agile, dikelola secara lebih progresif seiring dengan dinamika tuntutan pengembangan prestasi yang ada di hadapan kita. Kita juga harus mengakui bahwa 52 juta siswa di seluruh Indonesia dan mahasiswa di seluruh Indonesia itu bukan jumlah yang kecil. Ketika kita mampu mengidentifikasi 2 juta di antaranya, itu adalah sebuah pencapaian yang sangat dahsyat. Oleh karena itu kita berharap semuanya bisa kita simpan di dalam, tidak hanya di dalam pikiran dan hati kita, tetapi kita bisa simpan di dalam sistem informasi. Kita bisa simpan di dalam database sehingga akan menjadi legacy kita semua. Tidak hanya saya, tidak hanya pimpinan kita, tetapi ada legacy karya kita semua. Sampai hari ini kita bisa membimbing, mengasuh, memberikan makna akan sebuah capaian dari perjuangan adik-adik kita dari seluruh Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan sampai sejauh ini. Bahkan kita sesungguhnya memiliki kegiatan-kegiatan yang jauh terbentang sampai ke masa 2 dekade. Di bidang sains, di bidang seni, di bidang vokasi, di bidang kewirausahaan, di bidang olahraga. Itu sesungguhnya adalah merupakan amanat kita untuk kita bisa rekam lebih jauh, kita kuatkan database-nya sebagai bagian dari implementasi secara formal manajemen talenta nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya bilangnya kok masih adik-adik ya, bukan perasaan di hadapan saya adalah para talenta itu sendiri yang sudah bisa mengaktualisasikan dirinya di Pusat Prestasi Nasional gitu ya, adik-adik semua. Dan ada adik-adik yang hadir di sini adalah adik-adik yang sudah kita juga sentuh dengan kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan bisa mendengar ini sebagai bagian dari komitmen dan saksi bahwa kita akan terus berupaya untuk melayani dengan cara-cara terbaik, diantaranya melalui laman Pusat Prestasi Nasional. Ini adalah laman yang tentu saja belum sempurna seperti apa yang kita bisa bayangkan sesempurna laman yang harus ditampilkan. Tetapi ini adalah cerita di mana kita ingin berbagi, cerita di mana ingin kita merentangkan harapan kepada adik-adik semua tentu saja bahwa ini akan lebih mempermudah interaksi antara kami sebagai orang tua, kami sebagai pemerintah, kami sebagai orang dewasa untuk membina dan membimbing adik-adik semua melalui platform laman Pusat Prestasi Nasional. Kita juga tentu saja ingin tampil agak sedikit beda. Barangkali, karena yang kita layani kita tahu adalah anak-anak hebat generasi bangsa yang memiliki bakat, minat dan kompetensi yang tidak biasa, yang di atas rata-rata. Oleh karena itu, adik-adik semua kami persembahkan ini untuk adik-adik semua sesungguhnya, supaya nanti kegiatan-kegiatan kita bisa kita selenggarakan dengan lebih efisien, dengan lebih efektif, dan kita akan simpan semua kepentingan pengembangan prestasi di dalam laman kita. Bahkan kita akan integrasikan semua laman-laman portal-portal
kompetisi, festival, dan olimpiade, baik nasional maupun internasional, bahkan daerah di dalam laman kita secara lebih terintegrasi. Oleh karena itu, laman ini tidak hanya sekedar laman yang tampil secara wajah saja, tetapi ini adalah laman yang akan memberikan nilai tambah, sebagaimana juga arahan dari Mas Menteri, bahwa database dan sistem informasi kita harus bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya itu apa? Nilai tambahnya itu adalah tentu saja memberikan ruang-ruang yang lebih lapang, mudah dan efisien bagi adik-adik kita semua untuk masuk di dalam sistem pengembangan manajemen talenta nasional, dalam hal ini adalah pengembangan prestasi peserta didik. Ini tentu saja merupakan cerita dari karya yang tidak kecil dan terus harus kita kembangkan. Nah, laman kita ini diharapkan akan menjadi betul-betul situs masa kini dan situs masa depan kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia menyimpan begitu banyak cerita, begitu banyak dokumentasi, baik dokumentasi karya, dokumentasi visual, dokumentasi layar kecil, dokumentasi layar lebar, dokumentasi film, dokumentasi inovasi, invention, karya tulis, puisi, lagu, dokumentasi karya-karya keterampilan dari adik-adik jenjang pendidikan dasar sampai ke adik-adik jenjang pendidikan khusus yang bangga dengan cerita bagaimana menciptakannya. Kita akan rekam dengan sebaik-baiknya dan suatu saat adik-adik menjadi saksi. Hari ini 29 November. 10-15 tahun ke depan simpan itu kemudian di dalam, tidak hanya di dalam benak adik-adik semua, tetapi juga akan menjadi bagian di dalam simpanan besar, di dalam situs Pusat Prestasi Nasional. Dan itu akan menjadi cerita kepada kita semuanya. Menjadi cerita kepada generasi bangsa, kepada anak cucu adik-adik, anak cucu kita semua dalam tempo 2, 3, 4 dekade ke depan, seiring dengan harapan kita untuk terus kita bisa raih talenta-talenta terhebat generasi emas Indonesia. Ini adalah tidak hanya sekedar situs, tidak hanya sekedar laman, tetapi ini adalah situs dan laman yang ada di hati, yang ada di dalam jiwa, sebagaimana Puspreness berada di hatiku dan prestasi di jiwaku. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya berdiri di sini sangat emosional karena juga kita disaksikan oleh adik-adik langsung secara virtual dan oleh teman-teman semuanya yang menyebabkan dan menghadirkan ini semua menjadi begitu mungkin. Oleh karena itu, saya tentu saja juga secara pribadi ini akan menjadi bagian dari legacy saya sendiri dan tentu saja juga mungkin perjalanan karya dan perjalanan cerita yang kita bisa raih sampai hari ini. Dan saya kira adik-adik semua juga akan menjadi bagian dari sebuah perjalanan generasi hebat bangsa ini. Tanggung jawab kita adalah sesungguhnya teman-teman semua terus fokus, terus bersemangat untuk melayani adik-adik ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita yakin bahwa potensi yang sudah kita bisa identifikasi, potensi yang sudah bisa kita potret, kita akan betul-betul terus kembangkan dan ini menjadi laman kita semua, baik adik-adik sendiri maupun kita sebagai pengelola. Dan kedua juga adalah sesungguhnya ini merupakan bagian dari cerita akuntabilitas kinerja kita. Kenapa? Karena semua output kita, bahkan semua output kita bisa direkam di laman ini. Ketika semua orang bertanya, apa sih yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional sampai sejauh ini? Apa yang sudah kita capai sejauh ini? Tinggal kita ajak dan undang untuk melihat di laman kita. Semuanya tersedia dengan komprehensif. Semuanya tersedia dengan lengkap. Apa yang ingin ditanyakan dari A sampai Z dari kerja-kerja kita, dari upaya-upaya kita, dari peluh dan keringat kita yang terus kita keluarkan. Dan ini merupakan tentu saja catatan amal baik kita semua untuk bisa kita jadikan sebagai bekal kita di keabadian. Saya kira ini merupakan capaian dari teman-teman semua yang kita perlu terus apresiasi adik-adik sekalian. Oleh karena itu adik-adik sekalian yang hadir di Zoom atau adik-adik alumni, tolong berikan masukan-masukan yang berarti kepada kami. Kak, kita sebut kakak ya biar tetap lebih muda Pak Musli ya.
Kak, laman Puspesnas sudah diluncurkan, kalau misalnya keren dibilang keren ya adik-adik ya. Kalau misalnya memang kurang keren ya dibilang. Kita akan terus coba upayakan ini, terus kita lakukan lebih baik lagi. Dan kita yakin adik-adik sebagai pengguna, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga adalah sebagai pemberi inspirasi. Oleh karena itu, web kita, laman kita adalah sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sumber inspirasi. Lagi-lagi Mas Menteri menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk adik-adik semua, adik-adik harus menjadi bagian dari generasi yang memberikan inspirasi. Laman ini memberikan gambarannya, laman ini memberikan shortcut bagaimana inspirasi-inspirasi itu dihadirkan sedemikian sehingga masyarakat bisa lebih tahu apa yang sudah kita lakukan, dan dengan demikian itu juga sekaligus menjadi bagian dari akuntabilitas pelayanan kita yang paripurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, dengan demikian mari kita luncurkan bersama-sama secara hikmat. Sesungguhnya kami mengundang Ibu Jen untuk bisa hadir bersama-sama kita secara virtual, tetapi karena kesibukan beliau mewakili Mas Menteri di Maluku, tadinya sore ini beliau akan hadir secara virtual, tapi beliau menyampaikan salam kepada kita semua dan memberikan semangat untuk terus tetap semangat, dan laman ini akan menjadi bagian dari semangat itu. Terimalah adik-adik sekalian laman kami ini, laman kita sebagai wujud komitmen kita yang tidak pernah padam. Wujud komitmen kita untuk memastikan bahwa mimpi adik-adik tetap tumbuh dan tidak boleh mati. Ini adalah laman yang sesungguhnya dipersembahkan untuk adik-adik untuk meretas jalan masa depan yang tentu saja lebih baik. Saya akhiri beberapa saat ke depan dengan 2 racikan pantun, baru saja saya buat. Jadi ke depan ini Mas Robin, Dikdas, Dikmen, ke depan nanti di FLS 2N atau di literasi ada lomba membuat pantun. Kategorinya 2, pantun serius sama pantun lucu, tapi mendidik. Nah, itu ternyata nggak mudah ya kita membuat pantun, dan itu mencerminkan kapasitas dari adik-adik semua sebenarnya adalah mengolah kata dan kemudian mengelola rima. Jadi ini menjadikan warisan budaya. Jadi tambah lagi nih tahun depan. Kategorinya? Setelah cipta lagu ada cipta pantun. Ini adalah tantangan untuk kita semuanya. Ke Jakarta membeli duren. Diulang ya. Ke Jakarta membeli duren. Ke Sentul jangan lupa membeli mangga. Para punggawa dan peserta didik sobat prestasi Puspesnas keren-keren, kompak ikhlas untuk talenta hebat Indonesia. Buah nenas di atas batu, sang kelasi di antara waktu, Puspesnas di hatiku, prestasi di jiwaku. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan dan di setiap langkah kita semua bersama-sama sampai hari ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses untuk kita semuanya. Adik-adik sobat prestasi, tetap Puspesnas di hatiku, prestasi di jiwaku. My dreams, my adventure, my talent, my future. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Selamat datang di acara peluncuran website Pusat Prestasi Nasional. Puskesmas di hatiku, prestasi di jiwaku. Oke, baik Sobat Prestasi. Tadi adalah sekilas tentang websitenya Puspresnas nih. Mungkin di sini Sobat Prestasi ada yang belum tahu atau udah sering melihat nih dan akses ke websitenya Puspresnas. Kalau misalkan yang sudah, boleh tekan tombol emoji ya. Mari kita lihat seberapa banyak Sobat Prestasi yang sudah tahu dan sudah mengakses websitenya Pusat Prestasi Nasional. Boleh kakak diperlihatkan para pesertanya? Oh, mohon maaf, mungkin banyak juga yang udah tahu Sobat Prestasi. Jadi sekarang kita akan tampilkan kembali website Pusat Prestasi Nasional. Silakan untuk Sobat Prestasi di rumah untuk membuka web pusatprestasinasional.kemendikbud.co.id. Di situ nanti Sobat Prestasi mendapatkan banyak informasi dan tadi Pak Asep sudah bilang web ini tidak hanya memberikan informasi tetapi memberikan Sobat Prestasi inspirasi. Untuk itu mari kita lihat bersama di sini halaman pertama itu tampilan beranda. Sobat Prestasi di sini bisa melihat ada tagline dari Pusat Prestasi Nasional, My Dreams, My Adventure, My Talent, and My Futures. Oke, di selanjutnya ada ajang talenta. Di sini Sobat Prestasi tinggal pilih jenjang apa saja dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Diksus hingga perguruan tinggi untuk memilih perlombaan yang akan diikuti. Oke, selanjutnya ada manajemen talenta nasional. Ada beberapa kategori ajang prestasi juga. Nah ini nih Sobat Prestasi yang sangat penting dan tentunya membanggakan. Kenapa? Karena di Wara-Wara Prestasi ini Sobat Prestasi akan mendapatkan informasi terkait talenta-talenta emas apa saja yang memiliki karya, inovasi dan juga produk yang sangat bermanfaat dan inovatif tentunya. Di sini Sobat Prestasi mungkin sebagian udah ada yang masuk ya Sobat Prestasi ke Wara-Wara Prestasi ini. Tentunya sangat membanggakan sekali. Oke, dan yang terakhir ada kabar prestasi. Di sini ada penjelasan terkait deadline atau tanggal-tanggal yang nantinya Pusat Prestasi Nasional itu akan menyelenggarakan berbagai lomba, festival, dan inovasi. Nah, Sobat Prestasi, itu tinggal kita klik-klik aja mau pilih yang mana, ada video juga. Di sini video dari ajang lomba SD, SMP, SMA, lomba festival, kompetisi, dan yang lain itu sudah ada di websitenya. Untuk itu, mari kita lanjutkan petualangan, dimulai dari kita melihat mungkin biar tambah terinspirasi. Oke, baik, itu sekilas tentang websitenya Puspresnas. Nah di sini ada ajang talenta SMA juga Sobat Prestasi yang udah menang nih di salah satu lomba. Boleh ikut lomba lagi ya. Tinggal pilih aja, banyak sekali perlombaan. Oke baik. Nah ini contohnya ada perlombaan yang FLS 2N. Lalu ada KOPSI, KSN, Fiksi. Untuk jenjang SMA, MA, SMK. Oke. Baik, nah yang terakhir ini memuat ada beberapa berita terkait Sobat Prestasi ketika lomba maupun mendapatkan medali. Semua udah terekam dan terangkum di websitenya Pusat Prestasi Nasional. Silakan Sobat Prestasi yang belum mengetahui hanya tahu informasi di Instagram. Nah sekarang udah ada website resminya, jadi Sobat Prestasi gak usah scroll lagi di Instagram karena banyak sekali di Instagram itu yang informasinya itu udah terangkum dan jelas diintegrasikan di website. Untuk itu silakan Sobat Prestasi untuk membuka Pusat Prestasi Nasional.kemendikbud.co.id.
Oke, nah ini adalah itu maaf Kak, tolong ke atas dulu. Ini ada Kak, Bapak dan Ibu yang paling hebat dan sosok inspirasi nih dan panutan untuk kita semua. Ini ada struktur kelompok kerja Pusat Prestasi Nasional. Nah, Sobat Prestasi bisa tahu dan kenal nih siapa aja sih yang menyukseskan Pusat Prestasi Nasional. Oke. Ada lagi Kakak? Oke, nah itu adalah present untuk video profilnya website Pusat Prestasi Nasional. Oke. Baik, Sobat Prestasi, oh iya ada satu hal lagi, jangan lupa untuk follow Twitternya Pusat Prestasi Nasional karena ada kuis menarik di Twitter untuk Sobat Prestasi. Jadi langsung aja ke Twitternya Pusat Prestasi Nasional dan lihat ada hadiah menarik juga. Oke baik Sobat Prestasi, itu adalah tadi udah kita simak juga beberapa profil website Pusat Presnas dan acara selanjutnya. Untuk simak lagi video profil website Pusat Prestasi Nasional. Selamat menyaksikan. Oke baik Sobat Prestasi, acara selanjutnya mari kita lihat nih pemberian kenang-kenangan atau hadiah dari perwakilan peserta pendidikan khusus atau Diksus atas nama Acalaida Cenda Meswari dari SLB Negeri 1 Bantul kepada PLT Pusat Prestasi Nasional Bapak Asep Sukmayadi. Untuk itu kepada Bapak Asep dimohon untuk menaiki ke atas panggung. Baik Pak Asep, ini saya akan menyerahkan kenang-kenangan dari perwakilan Diksus atas nama Acalaida SLB 1 Bantul. Untuk itu silakan Pak Asep. Acalaida Pak. Silakan Pak Asep untuk memberikan sepatah dua kata. Ya, oke. Terima kasih nih Acalaida, adik Acalaida dari SLB di Bantul, Yogyakarta atas hadiahnya lukisan yang keren. Tahu nggak kata-katanya apa teman-teman? Saya kasih tahu ya, kata-katanya itu ayo terbang meraih mimpi berpetualang menuju masa depan. Ih, keren banget. Terima kasih adik ya, terima kasih sudah memberikan lukisan dan kenang-kenangan ini. Saya memang bahkan di ruangan saya pun saya harus saya selalu pajangkan karya-karya dari adik-adik baik dari yang Diksus maupun dari adik-adik yang lain untuk menjadi penerang bagi kita semua sekaligus inspirasi bahwa adik-adik kita anak-anak Indonesia tidak berhenti berkarya dan terus kreatif. Terima kasih, ini keren banget. Terima kasih adik ya. Jika hadir secara virtual mungkin ya. Oh sudah hadir oh, Pak, hadir. silakan ya di Zoom. Oh oke. Nah,
Ya. Halo Acalaida. Assalamualaikum, Ade Acalaida. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Ade ya atas karyanya, keren banget. Mudah-mudahan Ade senantiasa sehat, sukses ya. Sukses belajarnya, sukses meraih prestasi. Kalau tidak salah Ade ini juara di AKPDBK ya? Iya, betul, AKPDBK tahun ini. Oke, keren. Aplaus teman-teman sekalian untuk Ade Acalaida. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru yang membimbing Ade dan kemudian juga orang tua. Salam kepada orang tuanya di rumah. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya mari kita lihat penyerahan laporan pelaksanaan kegiatan yang diserahkan oleh Bapak Musli kepada Bapak Asep Sukmayadi. Untuk keduanya kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini, hari Senin tanggal 29 November ya, 2021, ini hari yang luar biasa buat kita semua. Di dalam buku ini adalah karya-karya emas yang dibuat oleh kita semua, tentu dikomandai oleh Pak Asep. Di dalam buku ini menjadi catatan sejarah Pusat Prestasi Nasional yang sudah berkiprah 2 tahun. Karya-karya teman-teman ada di sini nih. Tepuk tangan semuanya. Ini merupakan sejarah buat kita semua yang menjadi pegangan kita untuk lebih baik ke depannya. Pada kesempatan ini, saya akan menyerahkan kepada Pak Asep untuk bisa disimpan pertama, dibaca, dan diimplementasikan dimanapun Pak Asep berada. Mudah-mudahan, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi best practice Pusat Prestasi Nasional yang dapat
yang dapat ditularkan kepada siapapun, terutama kepada anak-anak kita yang ada di Nusantara ini. Baik, saya akan serahkan ini kepada Pak Asep. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Musli. Bisa berkomentar sedikit ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sebetulnya adalah laporan kinerja kita semua yang pernah juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Sekjen dan kemudian kepada Pak Menteri, terutama kita dalam mengelola capaian-capaian kita dan perubahan-perubahan rencana strategis kita, output kita, outcome kita, dan ini akan lagi-lagi ini akan menjadi bagian dari rekaman jejak karya kita untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas karya dari teman-teman semua. Saya, Pak Musli, dan para koordinator sesungguhnya hanya orkestrasi saja. Sesungguhnya karya yang sesungguhnya adalah ada di tangan, pikiran, dan hati dari teman-teman semuanya. Terima kasih ya semuanya, dan kita terima kasih Pak Musli. Nanti Mas Yose mungkin bisa disampaikan teman-teman, dan mungkin nanti kita akan simpan ini juga di website kita ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Musli. Sehat semuanya. Baik, Sobat Prestasi dan para tamu undangan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak dan Ibu tamu undangan dan Sobat Prestasi, demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pembukaan peluncuran website Pusat Prestasi Nasional secara daring. Namun untuk Sobat Prestasi, jangan dulu meninggalkan virtual Zoom karena kita akan mengikuti sesi talk show. Nah, dimulai dari jam 4, untuk itu Sobat Prestasi sebaik-baiknya untuk menyiapkan alat tulisnya dan juga catat hal-hal yang penting untuk narasumber yang sangat profesional dalam berbahasa di media sosial. Yang pertama tentunya sebagian sudah tahu ada Bapak Ivan Lanin selaku pendiri Narabahasa dan pakar bahasa Indonesia. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Hijrah Saputra selaku co-founder The Leader Aceh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Kepada seluruh panitia juga yang turut berpartisipasi dalam mensukseskan acara peluncuran website Pusat Prestasi Nasional. Saya, Ajeng Dewi Syafitri, mohon maaf bila banyak salah kata maupun tindakan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Saya Muhammad Iqbal Bano Zapriansyah, Ketua National Debate Community Center NDCC Indonesia tahun 2021, mewakili segenap pengurus NDCC mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran laman website pusatprestasi-nasional.go.id. Semoga dengan adanya website ini menjadi pelengkap media sosial Pusat Prestasi Nasional untuk kedepannya dapat memberikan informasi-informasi yang lebih menyeluruh kepada anak-anak Indonesia terkait dengan ajang talenta. Begitu juga dengan segala bentuk program edukasi kepada Sobat Prestasi. Dan saya juga berharap semoga teman-teman semua Sobat Prestasi dapat berpartisipasi aktif, ikut berkompetisi, serta menyebarkan segala bentuk informasi terkait dengan ajang talenta siswa dan mahasiswa Indonesia, agar kedepannya dapat tercipta persaingan yang maksimal antar anak Indonesia. Terima kasih. Semestinya engkau bisa mencobanya lebih bijak. Silakan untuk Bapak Syed Supriyadi, kita akan sesi foto per pokja. Untuk itu Bapak dan Ibu dari jenjang 3 pendidikan dasar untuk foto bersama Pak Syed. Berjuang jujur berkarya, jadi tanpa pernah meragukan. Silakan Bapak dan Ibu dari jenjang pendidikan dasar pada kita. Percayakan saja kita istimewa bisa. Sungguh sebuah karunia kita saling jaga asa. Generasi anak bangsa, karena jujur itu juara. Sungguh sebuah karunia kita saling jaga asa. Generasi anak bangsa, karena jujur itu juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Putri Mahardika, selaku Duta KOSN dan alumni KOSN tahun 2021, mengucapkan selamat kepada Pusat Prestasi Nasional atas diluncurkannya website pusatprestasi-nasional.go.id. Semoga website Puspresnas ini dapat terus berkembang mengabdikan diri kepada bangsa dan negara untuk mencari, mewadahi, dan mengembangkan bakat potensi generasi emas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi tertinggi dalam berinovasi dan berkreasi di bidang olahraga, sains, iptek, seni, literasi, dan kewirausahaan melalui kompetisi dan apresiasi. Salam dari alumni KOSN 2021 se-Indonesia. Sekian dari kami, salam prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, kali ini Pusat Prestasi Nasional meluncurkan website terbaru yang dapat diakses di pusatprestasi-nasional.go.id. Dengan lahirnya inovasi tersebut, Pusat Prestasi Nasional semakin mumpuni dalam mewadahi dan mempersiapkan talenta emas Indonesia. Saya, Dinda Widya, bersama Alunan, mengajak kamu untuk tetap berkarya dan berprestasi. Simak terus informasi lomba dan kompetensi bergengsi yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
Kini saatnya kamu untuk maju. Kami dari komunitas Balsius mengucapkan selamat atas pencapaian berprestasi yang luar biasa. Semoga semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Indonesian citizens, I represent as Fictioner International Community. Fictioner International Entrepreneurial Community that has the vision to spread the climate and spirit of entrepreneurship at a young age. Sure, Fictioner congratulate and felt delighted with the existence of Puspresnas website and social media. And of course, this would open wider range with the availability of favorite features. Fictioner as community partner of Puspresnas hopes Puspresnas activities would raise young Indonesian talent. Puspresnas di hatiku, prestasi di jiwaku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi dimanapun berada. Saya atas nama pribadi dan Asosiasi Peneliti Muda Indonesia di bawah naungan Yayasan Wahana Talenta Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas diluncurkannya laman resmi Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Semoga dengan diluncurkannya laman resmi ini dapat memberikan informasi-informasi yang akurat, informasi yang komprehensif, dan menjadi wadah dalam meluruskan informasi-informasi yang tidak benar. Dan tidak kalah pentingnya, semoga laman ini memberikan informasi berkaitan dengan ajang talenta nasional dan informasi berkaitan dengan pengembangan karir pelajar dan karir profesional generasi bangsa Indonesia guna mewujudkan generasi emas tahun 2045. Puspresnas di hatiku, prestasi di jiwaku, salam prestasi, salam membumikan penelitian. Salam hormat dari kami, Asosiasi Peneliti Muda Indonesia.